Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sinyal kuat sekarang ini PKB setuju Sohibul Iman Cawagup ya, tapi minta Anies tak jadi kader PKS. Ini gimana logikanya begitu ya? Karena pada nampaknya bahwa PKB juga dekat dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan juga dekat dengan PKS, juga dekat dengan PKB. Artinya secara tidak langsung ini kan barang bagus Anies Baswedan. Menjadi rebutan begitu kan. Akankah Anies Baswedan dijadikan sebagai kader PKB? Jadi ini logikanya sangat-sangat luar biasa begitu kan. Makanya PKB ini kalau bisa ya Anies Baswedan jangan jadi kader siapapun. Kalau bisa Anies Baswedan ini jangan kader non partai aja mereka begitu kan ya. Ya karena inilah politik yang ada saat ini. Makanya PKB itu saya rasa mengusung Anies Baswedan itu saya rasa tepat di DKI Jakarta ya. Bukan tidak mungkin ya efek dari Anies Baswedan itu kemenangan bagi PKB DKI Jakarta atau melonjaknya kursi dari DPR di Jakarta itu sangat luar biasa. Akibat efek dari Anies Baswedan begitu. Makanya sampai hari ini PKB mengatakan seperti itu begitu kan ya. Ini sangat luar biasa begitu. Makanya ketika Partai Kebangkitan Bangsa sepakat dengan salah satu opsi dari PKS bahwa Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024, PKB meminta jangan sampai Anies dijadikan sebagai kader. Ada apa ini begitu? Apa maksudnya ini semua begitu? Jangan-jangan Anies Baswedan ya untuk dirayu untuk menjadi kader PKB. Jangan-jangan seperti itu begitu. Ini luar biasa sekali begitu. Makanya saya pribadi menganggap apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa di situ. Ya, ini barang bagus begitu. Makanya inilah pertarungan politik yang sebenarnya. Makanya kalau ini Anies Baswedan dijadikan kader PKS, ya tidak mungkin di satu sisi begitu kan PKB mendeklarasikan Anies Baswedan. Kan begitu logikanya. Makanya PKB itu punya kepentingan sangat-sangat luar biasa. Kepentingannya adalah biar partai itu semakin eksis ya di situ. Dengan efek Anies Baswedan itu bukan tidak mungkin di tahun 2029 pertarungannya sangat luar biasa. Hal itu disampaikan oleh Wasekjen PKB Syaiful Huda. Dia awalnya bicara terkait dua opsi PKS sebetulnya belum relevan dalam kondisi sekarang yang masih sangatlah cair. Jadi dua opsi yang ditawarkan teman-teman PKS masih belum relevan hari-hari ini adalah situasi pilkada yang masih cair. Kalau toh misalnya nanti sudah ya pada fase matang dan sudah ya kira-kira pada fase dan momentum yang pas ya tadi itu saya sarankan lebih baik begitu dengan Sohibul Iman. Ya dengan Sohibul Iman begitu kan. Artinya secara tidak langsung PKB ini tidak ikhlas ketika mereka menyodorkan kadernya Sohibul Iman bergandengan tangan atau berduet dengan Kaisang. Kira-kira seperti itulah poinnya begitu kan. Kenapa kita begitu kan ya masih dalam nuansa konsolidasi. Ya bolehlah melirik seperti PDIP, melirik Anies Baswedan, melirik Ahok, melirik ini. Boleh-boleh aja karena fase kita masih menyeleksi siapa mereka. Keuntungannya apa begitu kan ya. Saya rasa PKB mendeklarasikan Anies Baswedan pertama kali itu adalah sebagai puncak fase di mana ya di internal PKB itu banyak yang setuju kepada Anies Baswedan. Karena efeknya sangat luar biasa begitu kan ya. Makanya ini yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan ya kepada Anies Baswedan, kepada PKS ya. Kalau bisa mereka saling mengalah satu sama lain begitu. Makanya ini bukan soal untuk membangun bangsa dan negara tapi soal bagaimana ya sama-sama enak. Etikanya sama-sama baik begitu kan ya. Di satu sisi membangun bangsa dan negara. Kan begitu logikanya. Enak kan? Bahkan ada yang mengatakan bahwa jadi saya kira tidak perlu ada opsi untuk menjadikan Mas Anies sebagai kader PKS. Opsi saya kira terbaiknya langsung saja saya kira Mas Sohibul Iman sebagai wakil mengambil posisi sebagai wakil gubernur pasangan Anies Baswedan.
Namun demikian, Ketua Komisi X DPR RI memahami dengan posisi PDIP jika kader PKS yang mendampingi Anies Baswedan. Karena itu dia menyebutkan usulan itu harus dibicarakan juga dengan PDIP. Itu yang saya kira akan menjadi tema bahasan ketika rembukan terkait dengan poros koalisi, karena masih sangat cair, memang opsi masihlah terbuka, katanya begitu kan. Artinya secara tidak langsung ya, politik yang ada saat ini bisa saja Sohibul Iman itu digeser oleh berbagai kader begitu kan. Bisa saja itu terjadi karena masih cair-cair aja begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa sekarang ini ya, kalau dibicarakan dengan PDIP oke-oke aja mungkin satu sisi. Tapi kader-kader PDIP ada yang terbaik melebihi dari kader PKS. Nah ini yang kita lihat begitu. PKS diambang kebingungan begitu kan ya. Makanya Anies Baswedan diduetkan dengan siapapun mereka menang begitu. Tapi posisinya kita lihat saja apakah PDIP ini akan menyerah begitu aja. Saya kira tidak mungkin begitu kan ya, karena PDIP juga satu sisi terjebak dengan permainan Prabowo atau Jokowi. Permainannya bagaimana ya? Permainnya ya seperti Partai Golkar ya, seperti koalisi-koalisi Prabowo. Mereka bersatu begitu kan ya, bersatu untuk menjadi kekuatan di daerah sebagai pendukung atau penunjang kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Prabowo nantinya begitu. Itu jelas begitu kan. Makanya kalau PDIP tidak segera mengambil langkah yang tepat sebagai kuda hitam untuk melawan mereka, makanya ya kita harus berhati-hati betul begitu kan. Makanya ini sangat penting sekali untuk PDIP untuk mengusung Anies Baswedan. Bagi kami seperti itu begitu. Jadi artinya yang penting ada perlawanan yang baik. Ini opsi PKS. Sebelumnya diberitakan, juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat DPP telah mengusulkan nama Sohibul Iman sebagai calon gubernur Pilkada Jakarta 2024. Namun Iqbal memberikan dua opsi. Anies Baswedan jika ingin diusung oleh partai pemenang pileg di Provinsi Jakarta ini, PKS harus memberikan pilihan kepada kepada Anies. Masuk menjadi kader atau wakilnya dari PKS. Nah, kata Iqbal ya dikonfirmasi kemarin. Iqbal menyebutkan PKS siap untuk mengusung wakil ketua majelis syuro partai ya Sohibul Iman menjadi pasangan Anies Baswedan. Hal itu akan menjadi bahan pertimbangan. Di sisi lain Iqbal menyampaikan PKS tak bisa yang mengusung paslon gubernur dan wakil gubernur sendiri sehingga perlu berkoalisi dengan parpol lain. Karena itu jika Anies Baswedan mendapatkan dukungan parpol maka Sohibul pun siap menjadi cawagumnya. Makanya sampai sekarang kan masih di kebingungan begitu kan ya. Elektabilitas dari Sohibul Iman kalau boleh jujur mereka masih kecil begitu. Makanya ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Kalau wakilnya itu ketat, wakilnya itu sangat baik, saya kira kemenangan di depan mata itu sangat ya begitu gampang begitu. Tidak usah memberikan banyak-banyak uang untuk dikeluarkan. Bisa saja itu terjadi ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.